Halo saudara, saya berharap saudara terus berada di dalam lindungan Tuhan, tetap bijaksana, pandemi belum berakhir, jadi terus berada di dalam kewaspadaan, jaga protokol kesehatan, dan saya percaya Tuhan masih punya banyak rencana sama kita, dan mari berharap terus kepada Dia, supaya kita bisa segera pulih dan kembali seperti sedia kala. Hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita yang menjadi tema pada bulan ini, yaitu tentang boundaries atau batasan. Dan spesifiknya pada minggu ini saya ingin bicara sama saudara tentang harmony between grace and discipline. Sebuah harmoni antara kasih karunia dengan disiplin. Saya mau ajak saudara semua untuk sama-sama melihat kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat yang kedua. Di sini saya mengambil dari versi King James. Di situ dikatakan dunia ini without form and void, kosong. Dan kegelapan itu menguasai seluruh dunia ini. Jadi keadaan dunia sebelum Allah melakukan penciptaan adalah void, without form. Dan saudara tahu dalam Greek mitologi Yunani, ada sebuah unsur yang dikenal sudah ada sejak dahulu, yaitu namanya chaos. Dan chaos ini mempunyai dua buah karakteristik, yaitu without form dan void. Jadi dengan kata lain, penulis kitab Kejadian ini menggambarkan dunia ini seperti dikuasai oleh apa yang dinamakan dengan chaos, kekacau balauan. Dan di situ dikatakan bahwa the Spirit of God move upon the face of the waters. Lalu kita lanjutkan saudara pada ayat yang ketiga dan keempat, saya ambil dari kitab bahasa Indonesia sekarang. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan perhatikan bagian berikutnya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi saudara lihat bahwa boundaries, pemisahan, batas, itu telah ada sejak dunia ini diciptakan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Dia menciptakan salah satunya adalah dengan memisahkan gelap dari terang. Boundaries diperkenalkan. Dan kalau kita baca lebih jauh lagi, Kejadian 2 ayat 16-17. Di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Jadi manusia sudah diciptakan dan inilah perintah kepada manusia. Dikatakan oleh Allah, semua pohon, catat baik-baik saudaraku. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia diberi kebebasan untuk menikmati Taman Eden yang memang dipersiapkan untuknya. Tetapi, kata Allah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara lihat kalau tadi dunia itu tanpa bentuk, chaos menguasai di mana-mana, kacau, nggak ada bentuk, semuanya nggak jelas. Lalu Allah menciptakan terang. Dan setelah terang itu diciptakan, terang itu dipisahkan. Allah beri boundaries antara terang dan gelap. Dan sekarang Allah bicara tentang manusia. Ketika manusia itu telah selesai diciptakan, kemudian Dia beri kebebasan untuk menikmati buah-buahan di taman. Namun di dalam kebebasan manusia tersebut, Tuhan memberikan sebuah batasan. Ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Saudara lihat, kebebasan selalu disertai dengan adanya pembatasan. Dan ketika kita gagal menghormati batasan-batasan, ketika kita gagal menghormati boundaries-boundaries yang ada, disitulah kita kembali lagi kepada kekacau balauan yang pada awalnya menguasai dunia ini. Jadi kita tidak bisa mengeksersis kebebasan kita dengan sebebas-bebasnya. Kita harus tetap menghormati adanya batasan-batasan di sini. Itu sebabnya saudaraku, izinkan saya menuliskan quote seperti ini. Yaitu, there is no balance without healthy boundaries. Sebuah boundary, batasan-batasan yang sehat, batasan-batasan yang natural, yang wajar, itu sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Saudara perhatikan gambar yang saya pilih di sana. Ada dua batu yang diletakkan di sebelah kanan dan satu buah batu yang diletakkan di sebelah kiri. Saudara lihat ketika salah satu dari batu itu bergerak ke tengah mendekati boundaries of each other, maka rusaklah keseimbangan yang ada.
Itu yang selalu terjadi, saudaraku. Ketika saudara memutuskan atau kita memutuskan untuk menabrak batasan-batasan yang ada, terjadilah ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan akan berbuah pada kehancuran. Kehancuran akan berbuah pada keadaan yang rusak parah. Dan akhirnya tidak dapat lagi dibendung. There is no balance without healthy boundaries. Jadi saudaraku, boundaries itu sangat dibutuhkan. Batas-batasan itu sangat dibutuhkan. Kita mau lihat lebih jauh lagi sekarang, saudaraku. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Di situ bicara tentang bangsa Israel dan sejarah bagaimana bangsa Israel akan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Cerita ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum bangsa Israel, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, yang kemudian diteruskan kepada Ishak, yang kemudian diteruskan lagi kepada Yakub, dan akhirnya muncullah bangsa Israel. Dan dengan bangsa Israel melalui Musa, inilah yang Allah katakan. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Catat itu baik-baik, saudaraku. Sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian. Ini bicara tentang syarat, peraturan, bicara tentang batasan. Apa dampaknya ketika kita mendengar firman Tuhan dan berpegang sungguh-sungguh kepada perjanjian itu? Dampaknya kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah empunya seluruh bumi. Kamu menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara lihat, Tuhan memberikan batasan dalam bentuk apa? Peraturan-peraturan yang dia turunkan. Hukum Taurat yang dia berikan. Kemudian hukum Taurat itu memberi batas yang membuat bangsa Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain. Demikian juga itulah yang Allah ingin lakukan kepada kita semua, anak-anaknya. Ia memberi set of rules, ia memberi peraturan-peraturan, ia memberikan cara bermain, code of conduct, you name it. Tuhan memberikan batasan-batasan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak. Itu yang membedakan kita dari orang-orang lain. Jadi batasan itu juga memisahkan kita dari umat yang bukan umat Allah. Dan dampaknya di situ adalah apa? Ketika kita respect boundaries tersebut, kita akan menjadi harta kesayangan. Saudara lihat, ada kasih yang masuk di sini. Bahwa Tuhan bilang, aku akan menyayangi kamu. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Nah, ayat ini dipertegas lagi, saudaraku. Matius 22 ayat 37 dan 38. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Cerita ini datang ketika seorang bertanya, mana dari antara hukum Taurat yang paling terutama? Yesus jawab seperti itu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budimu. Lalu kemudian Yesus bilang hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perhatikan kalimat Yesus yang terakhir. Yesus bilang seperti ini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita kembali kepada Keluaran tadi, hukum Taurat diberikan untuk memisahkan umat Tuhan dari yang bukan kepunyaannya. Dan ketika umat Tuhan itu menghormati batasan tersebut, ia akan menjadi kesayangan Allah. Namun Yesus bilang bahwa untuk bisa berada di dalam hukum tersebut, nafas utamanya, roh dari hukum Taurat tersebut adalah apa? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ketika kita menghormati boundaries, pada dasarnya kita sedang mengasihi Allah. Pada dasarnya kita sedang mengasihi sesama manusia. Jadi saudaraku, Yesus kemudian mengulang lagi statement tersebut di kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas sekali saudaraku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ingat, menjadi umat kesayangan Allah, dikasihi oleh Bapa. Aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Bagaimana caranya kita mengasihi Yesus? Caranya ada dengan memegang perintah-perintahnya dan melakukannya. Jadi saudaraku, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran ini? Respecting healthy boundaries is an act of love.
tindakan kasih, saudaraku. Ketika kita memutuskan untuk tidak menerobos batas-batas yang Tuhan sudah bilang, batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, kita sedang bertindak melakukan tindakan kasih kepada Allah kita. Dan apa yang terjadi ketika kita crossing boundaries tersebut? Yang terjadi adalah kekacau balauan kembali, saudaraku. Kita akan kembali kepada dunia yang tanpa aturan, tanpa form, wah, kacau balau semuanya. Saudara, saya tidak sedang bicara hanya sebagai batas-batas fisikal seperti otoritas, kemudian wilayah, misalkan pagar rumah saudara dengan tetangga, atau batasan-batasan jam kerja, atau apapun juga, saudaraku. Tidak hanya bicara tentang batasan-batasan itu, namun saya juga sedang bicara tentang batasan spiritual, saudaraku. Memasang batasan-batasan rohani di dalam diri kita. Ada banyak sekali cerita di dalam Alkitab, contoh-contoh di mana orang penting sekali untuk menetapkan batas-batas yang jelas, saudaraku. Dan salah satu yang ingin saya tarik perhatian saudara tentangnya adalah dari Ayub pasal yang 31 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Saudara, kata memperhatikan anak darah ini mengandung pengertian melihatnya dengan nafsu. Melihatnya dengan gairah. Jadi Ayub bilang, saya menertibkan mata saya supaya saya tidak memperhatikan anak-anak, gadis-gadis dengan nafsu saya. Saudara, pada hari-hari ini kita perlu menetapkan batasan bagi mata kita. Kita perlu menetapkan batasan apa saja yang mau kita lihat. Apa saja yang boleh kita lihat. Apa saja yang kita izinkan untuk kita lihat, saudaraku. Kita nggak bisa membukanya terlalu lebar. Dengar, saudara, ketika Daud tidak memasang pagar pada matanya, ia naik ke suatu rumah dan melihat seorang perempuan yang mandi. Dan ia jatuh di dalam dosa. Ketika Yosua dan Kaleb beserta dengan 10 orang pengintai dari Israel pergi, mereka melihat hal yang sama, namun tidak memagari matanya seperti Yosua dan Kaleb memagari matanya dengan iman. Akibatnya apa? Ke-10 orang tersebut melihat sesuatu yang sangat berbeda dengan Yosua, bereaksi, meresponinya dengan cara yang sangat berbeda. Dan dampaknya 10 orang itu, wah, mengerikan sekali, saudaraku, bumi terbelah dan menelan mereka. Ngeri sekali, saudaraku. Jadi dengar saya baik-baik. Ketika kita tidak menghormati boundaries, bahkan boundaries rohani di dalam diri kita, kita akan mengizinkan kekacauan itu masuk terus di dalam diri kita. Apalagi, saudaraku, kita harus menetapkan boundaries untuk hal-hal yang boleh kita pikirkan. Ada banyak sekali hal-hal yang menarik untuk didebatkan, untuk diadu argumentasikan. Namun kita harus mengatakan stop pada suatu titik. Ketika kita sudah mulai beranjak meragukan kasih Tuhan kita. Ketika kita sudah mulai beranjak untuk mulai mempertanyakan eksistensi dari Tuhan kita. Mempertanyakan dari hukum-hukum kita. Pada saat hukum-hukum Allah. Pada saat itulah mungkin kita harus berhenti. Sebab kita telah melangkah terlalu jauh menerobos batas Allah. Ingat, ketika kita menjaga boundaries, menghormati healthy boundaries itu, kita sedang mengasihi Allah kita. Kita sedang melakukan tindakan mengasihi Allah kita. Dengar saya baik-baik, saudaraku, dosa itu berawal ketika kita mengizinkan batasan kita menjadi kabur dan relatif, saudaraku. Menjadi kabur dan relatif. Namun, memang saya mengerti bahwa ada kalanya ada intrusi, ada agresi, ada terobosan dari luar boundaries kita yang kadang kita tidak bisa hentikan. Contoh, misalkan di dalam sebuah keluarga ada pasangan muda yang masih bekerja pada perusahaan keluarga. Maka ayahnya yang adalah pemimpin perusahaan keluarga tersebut akan punya otoritas yang tetap terlalu besar untuk menguasai kehidupan anak-anaknya itu. Mungkin dia akan menerobos boundary-boundary yang ketika anaknya itu membangun keluarga, ada keputusan-keputusan atau keputusan dalam hidupnya yang harus dia ambil, yang kemudian diterobos oleh ayahnya sehingga boundaries-boundaries itu tidak lagi dihormati. Saudara, secara fisik, boundaries itu dapat diterobos. Namun dengar saya baik-baik, Andalah yang harus memutuskan. Apakah Anda mau menerima terobosan itu sebagai suatu kewajaran atau tidak?
Anda yang harus memutuskan. Kita sendiri yang harus memutuskan. Ketika boundaries itu diterobos, kita yang harus memutuskan apakah kita mau menerima terobosan itu sebagai suatu hal yang wajar atau tidak. Apa sebenarnya yang diharapkan ketika boundaries tersebut diterobos? Apakah mau meruntuhkan benteng itu saja? Mau meruntuhkan pagar itu saja? No. Pada prinsipnya yang tujuan utama dari terobosan-terobosan itu adalah ingin menggeser nilai-nilai kita. Jadi tujuan utama dari serangan terhadap boundaries kita adalah apa? Pergeseran nilai. Itu sebabnya mengapa tadi saya katakan bahwa kita harus tetap memiliki suatu spiritual boundaries yang menjaga kita supaya kita tetap punya sebuah konsep, punya sebuah iman, punya hal yang teguh, punya kepercayaan yang terus teguh di dalam Tuhan. Hal itu tidak boleh kita izinkan untuk menjadi kabur dan relatif. Semuanya itu telah terlambat ketika kita mulai merasa, ya mungkin memang harusnya seperti itu. Ya mungkin memang yang wajar seperti itu. Selama ini saya salah. Tidak sadar bahwa nilai-nilai di dalam diri kita mulai bergeser. Dan ketika itu terjadi saudaraku, menurut saya kita punya satu kesempatan lagi. Pergi. Selamatkan. Sebab prinsip-prinsip Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang luar biasa pentingnya saudaraku. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah Kristus sendiri. Mari kita hormati itu dengan menjaga boundaries dari Tuhan. Batasan-batasan dari Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi saudaraku. Bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah batasan pada kita. Pada dasarnya Ia sedang memberikan sebuah kesempatan buat kita. Untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Amin saudaraku. Sekali lagi ya. Tuhan memberikan sebuah batasan kepada kita. Pada dasarnya yang Ia berikan adalah sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih kepadanya. Jangan terobos itu. Keep our boundaries. Dan dengar saya baik-baik saudaraku. Banyak dari antara kita yang kemudian merasa bahwa, oh iya Pak, sebenarnya saya menjaga prinsip ini, tapi saya dipaksa. Orang-orang yang punya otoritas, saya bergantung secara ekonomi kepadanya. Sehingga dia memaksa saya untuk kemudian melakukan hal tersebut. Memutuskan hal yang saya tidak setuju. Memutuskan untuk saya menikah dengan orang yang saya tidak suka. Atau menikah dengan orang yang salah. Atas dasar apapun. Saya menerima tekanan untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan itu. Dengar saya baik-baik saudara. Orang-orang bisa menekan kita untuk melakukan apa yang mereka mau kita lakukan. Dan kalau kita menyerah terhadap tekanan tersebut, dengar saya baik-baik, tidak berarti tanggung jawab atas hidup kita diambil alih oleh orang tersebut. No. Meskipun orang tersebut memutuskan sesuatu bagi kita, kitalah yang harus tetap menghidupi hidup kita. Ketika kita menderita, kitalah yang harus bayar harganya. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kitalah yang harus menanggung segala konsekuensinya. Oleh karena itu saudaraku, mengizinkan batasan kita untuk menjadi kabur dan relatif, itu tidak berarti memindahkan tanggung jawab atas hidup kita kepada pihak lain. Kita tetap bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Well, ingat ini baik-baik saudaraku. Hidup kita sebelum Yesus menjumpai kita, itu adalah seperti bumi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Itu penuh dengan kekacauan, kekosongan, kehampaan, kegelapan menguasai di mana-mana. Hidup yang benar-benar nggak ada arti dan semuanya tidak berharga, saudara. Dan kemudian Yesus datang. Yesus mati buat dosa-dosa kita. Yesus membeli kita dengan darahnya yang mahal. Untuk memberi kita kehidupan yang baru. Jangan kembali lagi kepada kehidupan tanpa batas seperti yang dulu. Jangan kembali lagi kepada kehidupan yang tidak menghormati batas. Marilah kita mulai meneguhkan batasan-batasan dalam diri kita. Susah, pasti susah. Dengar saya baik-baik saudaraku. Yang menjadi musuh utama adalah keinginan kita. Oleh karena itu, tegakkanlah batas-batas itu, pasang boundaries-boundariesmu sebelum keinginan itu datang.
Sebelum keinginanmu itu datang, saudaraku. Ketika saudara masih cinta-cintanya pada istri, ketika saudara masih baru saja menikah, masih begitu berbunga-bunga, dopaminnya masih di mana-mana. Tegakkan batas. Katakan bahwa saya tidak akan pernah menjumpai seorang wanita lain secara berduaan saja. Katakan bahwa saya tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita lain atau pria lain untuk makan malam bersama dengan saya tanpa melibatkan suami atau orang lain. Pasang batas-batas yang memagari kita. Dengan begitu kita tidak akan terjatuh ke dalam relativitas dari boundaries. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini, saudaraku? Hari ini ada 3 hal yang ingin saya tekankan sekali lagi buat saudara. Yang pertama adalah there is no balance without healthy boundaries. Memang boundaries atau batas itu punya nama lain yang lebih menakutkan. Nama lainnya adalah kekang. Dan gak ada yang suka untuk dikekang. Nggak ada yang suka untuk dibatas. Kita maunya bebas, sebebas-bebasnya. Namun, dengar saya baik-baik, saudaraku. Tidak pernah ada keseimbangan jika kita tidak menghormati batasan-batasan. Amin, saudaraku. Tidak ada keseimbangan. There is no balance without healthy boundaries. Dan seperti saya bilang tadi, batas mempunyai pengertian mengekang. Ya, memang kita dikekang. Memang kita dikekang. Dan orang yang dikekang itu nggak enak. Tapi mari kita belajar untuk melihat dari sisi yang lain. Bahwa respecting healthy boundaries is an act of love. Bahwa ketika Tuhan memberikan batasan kepada kita, pada dasarnya Ia sedang memberikan kita kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Itu hal kedua yang penting sekali untuk kita pegang. Mari kita ubah paradigma kita. Kita tidak lagi melihat aturan-aturan dari Tuhan sebagai sebuah aturan-aturan yang mengikat, tapi kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengasihi Yesus. Kesempatan untuk mengasihi Tuhan kita yang sudah begitu mengasihi kita. Dan dengan begitu, saudaraku, kita akan punya sebuah batasan yang lebih tegas. Dan ingat yang saya bilang ini ya, saudaraku. Hal yang ketiga adalah apa? Ketika saudara mengizinkan orang lain menerobos batasan, mengambil keputusan untuk saudara, dengar saya baik-baik, tanggung jawab atas hidup Anda tetap ada di tangan Anda sendiri. Segala akibat, segala konsekuensinya, tetap Andalah yang harus bayar, bukan orang yang mengambil keputusan tersebut. Itu sebabnya, saudaraku, pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik, timbang baik-baik sebelum saudara menyerahkan hak untuk memutuskan sesuatu dalam hidup saudara kepada orang lain. Amin, saudaraku. Saya berdoa pengajaran ini boleh memperlengkapi saudara dengan tambahan lagi untuk semua pengajaran-pengajaran yang sudah saudara terima saat ini. Dan saya berdoa kita akan memiliki kehidupan yang lebih sehat secara mental, secara spiritual. Kita tahu tanggung jawab kita dan kita bisa melangkah di dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan agresi, penuh dengan terobosan-terobosan terhadap boundaries ini. Kita bisa menghadapinya dengan kasih, namun juga dengan disiplin, supaya kita bisa menegakkan batasan kita. Saudara, mari kita arahkan hati kita arahkan mata kita kepada Tuhan kita, yang sudah begitu mengasihi kita. Dan biarlah kita mulai memutuskan bahwa biarlah Dia yang menjadi yang absolut di dalam diri kita. Biarlah Dia yang boleh menetapkan batas-batas yang tegas dan batas-batas yang jelas dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk menghormati batasan dari Dia sebagai tindakan kita untuk mengasihi Dia. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembali kepada ibadahmu yang sejati, yaitu kehidupanmu sehari-hari. Dan buatlah hidupmu menjadi mezbah Tuhan. Dan berikanlah hak atas hidupmu kepada Tuhan, supaya Dia boleh mempermuliakan namanya di atas hidupmu. Dan ketahuilah, kasih dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.